mendengar istilah modal sosial? Ia bukanlah aset fisik seperti uang ataupun teknologi. Modal sosial adalah perekat tak terlihat yang menyatukan masyarakat. Konsep ini mengacu pada lembaga, hubungan-hubungan, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan sosial, modal sosial merupakan konsep penting yang menjelaskan bagaimana hubungan antar individu, norma, dan kepercayaan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan resiliensi masyarakat. Modal sosial tidak hanya memperkuat solidaritas, tetapi juga mempercepat proses pemulihan setelah bencana terjadi. Tanpa interaksi ini, kepercayaan akan membusuk, yang kemudian dapat memunculkan masalah sosial yang serius. Meskipun modal sosial tidak dapat diukur secara langsung, modal sosial dapat disimpulkan dari determinan dan manifestasinya. Determinan didefinisikan sebagai faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya modal sosial, sedangkan manifestasi adalah hasil atau outcome dari modal sosial. Pengukuran modal sosial menjadi penting untuk memahami kekuatan jejaring sosial komunitas dan aksesnya terhadap sumber daya yang dapat dimobilisasi saat bencana. Menurut Francis Fukuyama pada tahun 1999, terdapat 3 pendekatan untuk mengukur modal sosial. Yang pertama, melakukan sensus kelompok dan keanggotaan. Yang kedua, menggunakan data survei tentang tingkat kepercayaan dan partisipasi warga. Yang ketiga, mengukurnya dalam skala kecil. Dalam praktiknya, pengukuran dilakukan dengan pendekatan multidimensi, karena modal sosial memiliki 3 dimensi utama, yaitu struktural atau jaringan dan hubungan sosial. Yang kedua, relasional, tingkat kepercayaan dan saling tolong-menolong. Dan yang ketiga, kognitif, nilai, persepsi, dan norma bersama. Ketiga dimensi ini perlu diukur secara seimbang agar penilaian terhadap tingkat modal sosial suatu masyarakat menjadi komprehensif. Indikator yang umum digunakan meliputi tingkat kepercayaan antar warga, partisipasi dalam kegiatan sosial, intensitas gotong royong, serta keterlibatan dalam organisasi masyarakat seperti RT, PKK, ataupun Karang Taruna. Keterkaitan antara modal sosial dan manajemen bencana adalah bidang aplikasi yang paling penting. Contoh nyatanya dapat dilihat dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kota Semarang, terutama di daerah pesisir seperti Genuk, Tambak Lorok, dan Kemijen, yang merupakan kawasan dengan risiko tinggi terhadap banjir dan rob. Ketiga daerah tadi telah mengembangkan strategi adaptasi berbasis modal sosial. Masyarakat di wilayah ini menunjukkan peran aktif dalam membangun jejaring sosial yang solid, misalnya melalui gotong royong memperbaiki tanggul, membersihkan saluran air, dan membangun sistem informasi sederhana untuk peringatan dini. Studi di Kelurahan Kemijen dan Krobokan menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat tinggi memiliki kemampuan pemulihan yang lebih cepat setelah bencana dibandingkan wilayah dengan jaringan sosial lemah. Ini membuktikan bahwa modal sosial bukan sekedar aset sosial, melainkan juga sumber daya strategis yang dapat memperkuat daya tanggap masyarakat terhadap krisis. Semakin tinggi tingkat modal sosial suatu wilayah, semakin besar pula kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari temuan ini, disimpulkan bahwa pengukuran modal sosial perlu dilakukan secara sistematis untuk menjadi dasar kebijakan pengurangan risiko bencana dan pembangunan nasional. Upaya memperkuat modal sosial, terutama dalam dimensi bridging hubungan antar kelompok dan linking hubungan dengan lembaga formal, dapat menjadi prioritas bagi pemerintah kota. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tapi juga mampu mengandalkan kekuatan sosial internal yang telah terbentuk. Modal sosial adalah investasi terbesar kita. Mari kita perkuat jejaring, kepercayaan dan norma bersama di komunitas kita, sehingga kita menjadi masyarakat yang tangguh dan adaptif.